Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di Desa Ciwiru, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan. Kita akan silaturahim ke Abah Aris, pemilik kandang yang saat ini beliau akan mengembangkan bisnis pengembang biakan. Kita akan silaturahim, kita akan tanya-tanya dengan terkait dengan bisnis usaha pengembang biakannya atau breedingnya guys. Nah, ini kondisi kandangnya nih guys. Di sekelilingnya itu sawah guys. Nah itu. Nah ini kandangnya. Nah ini kita akan ketemu dengan Abah Arisnya. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang bisnis pengembang biakan. Nah ini kandang dombanya nih guys. Nah ini domba-domba betinanya dari jenis domba Garut. Nah ini domba-dombanya nih guys. Nanti kita akan silaturahim terkait masalah bisnis pengembang biakan dan apa yang harus dilakukan untuk bisnis pengembang biakan, resikonya seperti apa dan lain-lain. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih guys. Nah ini kandangnya beliau. Nah ini ada Abah Harisnya. Assalamualaikum Mbak Haris, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Haris. Nih, Bah mau nanya, mau ngobrol-ngobrol terkait masalah bisnis untuk ke depannya nih, Bah, terkait masalah bisnis apa namanya domba betina nih atau istilahnya breeding. Nah, kalau boleh tahu di kandang Abah ini ada berapa ekor betina nih, Bah? Ini dalam tahap belajar sih ya. Ya. Nggak banyak. Ada sekitar 35 ekoran. 35 ekor untuk domba betina ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu, kalau di bisnis domba betina atau breeding, apa yang harus disiapkan kalau misalnya untuk peternak pemula nih Pak, untuk berbisnis untuk breeding atau pengembang biakan nih Pak? Yang pertama adalah gudang pakan. Gudang pakan. Itu yang paling utama. Iya. Karena kita usahanya itu di binatang yang bernyawa. Binatang bernyawa, betul pakannya. Untuk menghasilkan satu anakan atau dua anakan sampai dia lahiran itu butuh waktunya sekitar 5 bulan. Dari pertama kali dia kawin. Iya. Itu 5 bulan dan baru kita bisa ngejual itu setelah 4 atau 3 bulan. Berarti kita harus menyiapkan gudang pakan selama 8 bulan. 8 bulan ya Pak ya. Apakah itu hijauan ataukah apapun lah ya, apapun makanannya. Yang penting semuanya terpenuhi, baik dari nutrisi, dari segi jumlah, ya. Dari segi mineral, ya. Dari segi vitamin. Nah, itu semua harus disiapkan. Jadi poin pertama itu masalah pakan ya Pak ya. Untuk berapa lama kita akan memelihara dombanya tersebut. Betul. Karena kalau breeding itu udah jelas. Setelah 8 bulan kita mendatangkan, bahkan bisa lebih ketika kawin pertama ternyata nggak jadi, kemudian kan kawin menunggu periode berikutnya. Kebetulan di sini saya sistemnya koloni. Sistem koloni ya. Jadi 1 ekor pejantan bisa 8 sampai dengan 15 ekor betina. Domba betinanya yang dipacaknya. Dipacakkan. Saya koloni selama 2 kali masa birahi. Jadi 40 hari saya koloni, insya Allah 40 hari itu setelah kita keluarkan pejantannya, insya Allah hamil gitu. Betul. Nah kalau dengan catatan pejantannya juga harus yang unggul lah, yang bagus. Iya, betul. Gitu. Nah kalau boleh tahu nih Bah, ini ukuran misalnya berapa ekor domba betina, terus ukuran kandangnya berapa nih Bah? Kalau misalnya yang di sini ini ukurannya 2 kali 3. 2 kali 3 itu cukup dengan 1 pejantan. 1 pejantan. 8 betina. 8 betina. Ukuran berapa tadi? 2 kali 3. Nah ini guys. 2 kali 3. 2 kali 3. Dari sini ke sana 2. Dari sini ke sana. Sini ke 3 itu golongan 8 ekoran. Dengan 1 jantan dan 8 ekor betina ini guys. Nah ini udah hamil semua ini. Yang ini sudah hamil semua ya Pak. Periode kemarin. Yang ini juga sudah hamil. Nah ini sudah hamil semua. Sudah hamil semua. Nah yang sedang kita kolonikan di sini. Iya. Nah ini ada pejantannya. Nah ini pejantannya nih. Pejantan muda. Pejantan tangguhnya. Jantan muda. Ini ada 5 ekor. Yang kita campur karena ini yang belum hamil gitu. Iya. Oke. Nah ini.
Nah ini pejantannya jadi satu ekor domba jantan bisa istilahnya memacek atau 15 mengawini 15 ekor ya Pak ya. Bahkan mungkin bisa lebih. Bisa lebih. Jadi apa namanya tadi masalah pakan untuk berapa lamanya, Kemudian kesediaan pakannya, terus untuk ukuran kandangnya kandangnya. dan kesiapan dari bibitnya Pak ya. Iya. Nah kalau boleh tahu itu kalau hitungan matematika atau hitungan kasarnya dalam hitungan bisnis breeding itu berapa lama Pak? Misalnya saat apa namanya dari segi kelahiran, terus kita bisa ngejual dari hasil anakannya itu gimana Pak? Kita nikah kan kayak Mas Agung aja nikah ya. Jadi kita kawinkan itu koloni selama 40 hari. Iya. Nah dari 40 hari itu kalau misalnya dia di periode pertama birahinya di dalam waktu 40 hari itu dia sudah dibuahi oleh pejantan, Iya. itu butuhnya 5 bulan, berarti di sekitar 6 bulan dia sudah melahirkan. Setelah melahirkan baru kita akan menerima hasilnya itu adalah setelah anakan bisa kita jual, artinya lepas susu. Kalau 1 tahun kurang lebihnya Pak ya? Ya Kurang lebih atau ini lebih? Kalau jual cepet, jual dedet mah 4 bulan 5 bulan juga kalau ada yang bagus kemudian yang cocok. Kualitasnya iya. Makanya kenapa kita harus cari indukan yang bagus dan pejantan yang bagus. Nah kalau dikasih pilihan, misalnya contoh misalnya dedara atau misalnya domba betina yang sudah punya anak, biar udah terbukti bahwa domba itu sudah memilih hasil yang bagus. Nah itu diantara 2 pilihan itu bagusnya bagaimana Pak? Ya pasti milih yang sudah pernah anak. Iya, udah terbukti hasilnya ya. Udah terbukti hasilnya. Terus biasanya kalau udah anak 2 itu rata-rata 2 gitu. Rata-rata 2. Dari historinya itu betul. Itu penting gitu loh. Iya. Kalau dedara kan kita tidak tahu. Betul. Karena resiko dedara juga kalau kita vitaminnya, mineralnya, kemudian asupan pakannya nggak sesuai atau kurang dari yang dia butuhkan, sudah pasti akan menyebabkan dia lahirnya prematur. Kalau enggak anak-anaknya kecil, nah ini yang jadi bahaya. Gitu. Nah, karena selain penanganan ini adalah pasca melahirkan itu juga harus benar-benar kita servis lah, baiknya dari semua nutrisi yang dibutuhkan oleh betina. Iya. Karena dia kan harus makan untuk berdua. Betul sama anaknya betul. Apalagi kalau anaknya 2, apalagi anaknya 3 gitu loh. Iya. Nah kalau anaknya 3 ya mau nggak mau harus kita tambah dengan susu sapi. Susu tambahan. Iya. Oh gitu ya. Nih kalau boleh tahu nih Bah, kalau misalnya makanan tambahan di selain hijauan itu apa ya? Kalau di sini saya kasih tumpinya tempe. Cumpi tempe. Iya. Tumpinya tempe sama air rebusannya tempe tuh. Air rebusan tempe. Nah itu kita campur dengan garam. Nah, kita kasihkan, itu pasti luar biasa. Itu mengandung apa itu Bah? Kalau protein, protein yang mungkin sangat dibutuhkan oleh indukan yang sedang menyusui atau indukan yang sedang mengandung. Gitu. Yang nggak boleh itu kan ketika dia banyak makan lemak lah, yang makan menimbulkan lemak tuh. Nah, itu kan kegemukan juga susah kan. Sebenarnya untuk targetnya betinaan ketika hamil itu adalah gemuknya sedang gitu. Jangan terlalu gemuk atau kurus. Nah, itu yang akan menjaga kestabilan janin yang ada di dalam rahim mereka gitu. Nah, kalau dari kendala di kesehatan, kalau boleh tahu kalau dalam bisnis breeding itu apa, Pak? Yaitu penanganan ketika dia sedang hamil. Pada hamil ya. Mineral, vitaminnya harus benar-benar kita harus perhatikan. Benar-benar ya. Gitu. Pakan juga harus kita perhatikan, jangan sampai kurang. Pasca melahirkan, nah itu penanganan untuk indukannya dan si bayinya. Nah, kalau salah penanganan bayi, kalau pusernya tidak kita benar-benar jaga kebersihannya, dan terjadi belatung, tingkat kematian kejangnya akan lebih tinggi ya Pak. Infeksi. Itu tinggi. Nah itu yang harus benar-benar ini. Dan ketika si petetanya ini sudah sudah lahir, kemudian dia sudah mulai makan, nah itu benar-benar support vitaminnya, mineralnya itu harus benar-benar gitu. Karena masa pertumbuhan itu yang paling penting. Dan yang paling terpenting adalah
susu pertama dari indukannya. Kolostrum, Iya, kolostrum itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan si do anakan. anak ini tuh ya. Nah kalau misalnya di Abah sepanjang pengalaman untuk memelihara domba betinaan ini, kalau misalnya indukannya tidak mau menyusui, nah itu seperti apa, Pak? Ya mau nggak mau kita jadi induknya. Tapi nantinya itu domba anakannya kemana aja kita pergi pasti diikutin. Oh gitu. Iya, jadi kita kayak ibunya aja. Memberikan susu Memberikan sapi, susu iya, susu yang kalau susu kita murni atau apa, Pak? kadang susu murni, kadang kita juga pakai susu yang sekarang kan banyak, Mas. Susu Kemasan yang bisa disediakan oleh pabrikan gitu ya. pabrikan untuk khusus untuk domba yang indukannya Skim gitu ya. skim lah. Indukannya nggak mau nyusuin atau indukannya Terpaksa dikeluar itunya air susunya dikeluarin disedot gitu, Pak ya. Iya. Nah, kalau boleh ngasih masukan untuk para peternak yang ingin berternak pengembang biakan atau breeding, barangkali ada masukan, Bah, harus apa yang harus disiapkan segala sesuatunya atau tindakannya apa gitu, Bah, kalau ada kendala atau apa nih, Bah, barangkali bisa ngasih masukan, Bah. yang pertama tetap salarinya adalah gudang pakan. Gudang pakan Itu yang utama. ya. Bikin gudang pakan, bikin lahan, tanamin rumput, tanamin pohon-pohon seperti lamtoro, kemudian pace, kemudian indigo vera, kemudian yang buat ini Mas Agung, yang buat orang bisa tuh, kelor. Oh, kelor Nah, ya. kelor itu luar biasa. Nah, karena kan daun-daunan tadi itu banyak mengandung protein. Iya. Sebenarnya kalau daun-daun itu banyak dan berlimpah, kemudian kita campur dengan rumput yang sudah kita tanam, bisa odot, bisa gajahan, atau kelonjono, bisa juga pakcong. Jadi saya nggak usah pakai konsentrat ya, sebenarnya cukup. Iya. Karena logika di hutannya kan nggak ada tuh konsentrat. Makanya dari daun-daunan dan rumput aja juga sudah cukup sebenarnya. Oke. Terus yang kedua, pemilihan bibit. Pemilihan bibit. Bibit betina harus pilih yang badannya besar. Umur berapa kalau boleh tahu, Pak? Ya, kalau di pasaran itu susah ya. Harusnya belinya itu kalau yang lebih ini ya, kita harus belinya ke farm yang besar. Farm besar. Farm besar itu kan dia punya tuh historinya. Iya, catatan recordingnya, catatan atau apanya ya. Anaknya berapa. Ah. Dan bahkan sekarang juga sudah banyak farm yang menjual betinaan sudah dalam kondisi hamil. Iya. Nah, tinggal masalah harga aja ya. tinggal masalah harga. Nah, kalau untuk pemula saya sarankan belinya ke sana. Kalau ke pasar, ke petani atau langsung. Kalau ke petani lebih untung daripada kita beli ke pasar. Iya. Satu, historinya juga kita tahu anakannya berapa. Betul. Tapi kalau ke pasar kan kita ngeblank. Iya, betul. Ngeblank, nggak tahu ini. Kalau nggak tahu itunya pengalaman atau gimananya ya. Iya. Betul. Oke, ini terima kasih sekali nih, Bah, informasinya untuk bisnis pengembang biakan atau breedingnya, Bah. Belum selesai, Mas. Belum. Oh iya, gimana, Bah? Pejantan. Ya. Pejantan selain bentuknya bagus, dia juga harus teruji. Teruji artinya ada yang dia gede, gagah, tapi nggak mudah. Keturunan itunya. Nggak mudah untuk memacak itu ya. Macet gitu. Seleranya itu birahinya rendah. Nggak bagus. Harus cari birahi yang tinggi dan kualitas spermanya yang bagus. Nah itu kan harus ada uji lab atau gimana tuh, Pak? Jadi mengatakan bahwa itu. Nggak usah uji lab lagi. Atau gimana? Ketika Idul Adha, ya mungkin kan persediaannya banyak tuh, Mas. Betul. Ya, itu biasanya kan ada orang yang sudah peternak itu udah ada yang nyimpen nih pejantan beberapa ekor. Nah, kita coba ke beberapa. Nah, mana yang menghasilkan anak paling bagus? Oh gitu. Nah itu yang kita pilih dari beberapa jantan. Karena saya yakin lah tiap kandang pasti punya master lah. Iya, betul. Maskotnya lah. Betul domba-domba yang bagus. Mas Agung dulu waktu sekolah maskotnya di kelas ya paling ganteng atau apa. Nah itu. Tidak cukup dengan gantengnya saja, tidak cukup dengan gagahnya saja, tapi dia harus mampu untuk melayanin para
permaisurinya. Domba-domba betina ya Pak. Iya. Percuma aja gede gagah kemudian nggak dibuahi kan? Iya. Sia-sia. Betul. Yang selanjutnya setelah pakan, kemudian petinaannya, pejantannya, yang ketiga adalah kandang. Iya. Kandang itu harus cerah, terang, jangan gelap. Betul. Kemudian ukurannya harus cukup, jangan terlalu padat atau terlalu luas. Iya. Kalau terlalu luas ya ke kos nantinya. Betul. Kosnya tinggi. Iya. Nah, itu. Dan yang selanjutnya adalah persediaan mineral, vitamin dan obat-obatan itu harus standby di kandang. Kalau untuk pengembang biakan yang perlu disiapkan itu obat-obatan yang harus ada di stok itu apa aja? Yang jelas vitamin, B-kompleks. B-kompleks ya. Saya pakainya B-kompleks. Bisa injek, bisa kapsul Kalau ya. kapsul kan bisa kita tumbuk, kita masukkan pakai pipet ya. Betul. Kemudian antibiotik untuk yang pasca melahirkan. Nah, itu. Banyak sekarang di kandang-kandang perusahaan-perusahaan besar atau farm-farm besar, mereka juga sudah menyediakan itu stok itu ya. Jadi kita tinggal WA dikirim. Iya. Sekarang nggak susah. Zaman dulu mungkin kakek nenek kita atau orang-orang tua kita ketika melihara itu untuk cari obat ini susah, ini susah. Sekarang mah gampang ya. Sekarang gampang. Online malah bisa lagi. Udah. Kirim lagi ya. Kirim. Oke. Ada lagi, Pak? Yang ketiga, mental kita. Betul. Ini mental peternak itu penting. Mati itu udah biasa karena kita betul memelihara domba hidup hidup. Betul. Itu udah pasti. Kambing melahirkan prematur itu juga udah pasti. Tapi ya tetap semangat lah. Resiko dalam usaha. Kita mau berusaha pasti kita dikasih jalan. Iya. Yang penting kita selalu inovatif, selalu baca, kreatif. Selalu lihat YouTube terutama. Saya patokannya sekarang itu YouTube dan ngikutin beberapa pelatihan yang online maupun offline yang diadakan oleh farm-farm besar. Iya. Dan banyak ngobrol sama petani-petani yang sudah berpengalaman lah, atau peternak-peternak yang sudah sukses. Tetap kita harus punya mentor. Iya. Itu yang paling penting. Betul. Oke. Cukup, Pak? Cukup, Mas. Oke. Nah, ini nanti ya barangkali ada pertanyaan lagi, tinggal di kolom komentar aja, Pak ya. Oke. Pak, ini terima kasih sekali nih silaturahim ini di kandangnya Abah nih di Desa Ciwiru, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningannya. Semoga yang lihat di konten Agung Dombanya kalau misalnya ada pertanyaan atau apa tinggal di kolom komentar aja, sama nanti ada melampirkan nomor HP Abah ya, Pak ya. Boleh silakan. Oke, Bah, terima kasih, saya pamit dulu ya, Pak ya. Mohon maaf karena kita di kandang dapatnya sukro hitam terus ya. Iya. Oke, Bah, makasih atas waktunya. Semoga berkah, semoga manfaat ya, Bah ya. Informasinya, Bah. Mangga. Assalamualaikum. Nah, nih guys, di kandangnya Abah Aris di daerah Kuningan. Semoga tadi informasinya dan tanya jawabnya, berbagi pengalamannya dan sama-sama belajarnya, semoga manfaat dan semoga menginspirasi ya guys. Mungkin itu aja ya, dicukupkan dulu untuk silaturahimnya guys. Semoga informasinya manfaat dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, and comment ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.